Jadi sebenarnya kalau soal inspirasi pasti dari sekitar kita sih, maksudnya apa yang kita lihat, apa yang kita baca, misalnya entah itu di sekitar kehidupan kita maupun di medsos lah yang tahu kita gitu. Gue sih nggak bisa bilang bahwa cerita ini bisa kena apa enggak ke orang lain sih, tapi kayaknya mungkin kita semua punya ada beberapa yang punya experience yang sama gitu ya, mungkin kayak gitu. Jadi dari gue cuma bisa kayak, oh gue bikin cerita gini-gini karena gue pengen menyampaikan ini nih, kayak gini. Biasanya kan sama kayak waktu gue bikin comic strip misalnya tentang isu-isu tertentu. Jadi pada saat kita publish itu ada aja sih orang-orang yang satu frekuensi gitu. Jadi oh ini gue ini sama nih kayak pengalaman gue ini pernah gue ini banget gitu ya. Jadi pada waktunya apa yang kita bikin itu mungkin akan menemukan audiensnya sih, seperti itu. Jadi kita nggak bisa bilang oh kita bisa mencakup semuanya gitu ya. Enggak sih, maksudnya kita cuma bisa bikin apa yang kita rasakan, kita keluarin, nanti orang-orang yang satu frekuensi itu akan respon itu sih, kayak gitu sih. Inspirasi ya, sama sih sebenarnya, pasti dari daily life kita atau dari knowledge yang kita dapat ya, dari entah itu dari orang tua, dari teman-teman, atau dari overheard kan, yang kita nggak sengaja dengar orang ngomong, orang asing, nah itu jadi inspirasi. Itu kalau yang versi yang kedua itu tentang si halte ini ya, karena gue tuh juga naik bis ya. Sekarang sih mungkin bis lebih aman ya, lebih nyaman. Dulu kan nggak ini banget, halte tuh kayak jelek, kalau jelek gitu banget gitu. Kayak bagus, ya bagus banget gitu. Nah, dari situ juga halte nebeng teman sampai mana gitu. Ada kan terinspirasi dari kehidupan apa yang udah gue jalanin gitu ya. Terus yang kalau pertama itu tentang ini sih, ketakutan itu kan horor ya, ketakutan misteri hantu yang ada di Indonesia lah, yang kita pernah sering dengar dari orang tua kita gitu kan. Ya pas sudah gede kan kita tahu kayak itu sih sebenarnya cerita untuk supaya anak kecil cepat tidur misalnya gitu kan, supaya anak kecil nggak keluar pas maghrib gitu kan. Kita sadar pas sudah gede gitu. Tapi gimana kalau ternyata itu benar gitu kan. Kalau itu benar terus kejadian, wah kan serem banget gitu. Ya sebenarnya komik horor yang dibuat teman-teman yang lain juga pasti ke arah situ juga kan. Mereka tuh tahu bahwa itu nggak ada secara real, tapi mereka bikin. Karena ya emang itu yang bisa yang gampang diterima pembaca, menurut gue ya sesuatu yang memang yang sudah mereka alami, yang sudah mereka tahu gitu. Jadi terasa dekat, terasa relate lah gitu kan. Wah ini gimana ya kalau ternyata kejadian benar kayak gini ya. Sama sih sebenarnya kalau secara inspirasi sama teman-teman kreator lain sama cuma cara views-nya aja yang berbeda kan gitu. Cara menceritakannya, storytelling, nah itu penting, storytelling. Kadang sama ya, idenya sama, bisa sama, tapi storytellingnya beda, hasilnya bisa beda banget. Karena medium komik, medium film, medium novel ya, itu kan storytelling intinya juga. Jadi kalau punya ide yang sama, secara eksekusi storytelling jelek ya orang ya gitu aja gitu kan. Tapi kalau idenya biasa aja, terus storytellingnya bagus, orang akan berkesan banget tuh gitu. Nah, keren banget ternyata. Padahal dia tahu tuh ini ya udah sebenarnya biasa aja gitu, sesuatu yang kita udah lalui bertahun-tahun gitu, tapi jago di storytelling itu yang susah. Nah, ya, itu susah sih. Makanya gue kita nggak produktif ya, karena nggak bisa. Susah bikin storytelling bagus mungkin ya. Kalau nggak share itu ditulis nggak sih? Ditulis dong. Kalau langsung digambar mah susah ya storytellingnya. Impulsif sekali. Itu juga sih yang mau. Nggak, mungkin ada beberapa yang orang yang bisa gitu ya langsung gitu kan. Tapi menurut gue kemampuan basic, bukan kemampuan ya, maksudnya SOP lagi. SOP cara kerjanya itu yang benar supaya gak banyak revisi di belakangan, harus dari awal, premis, turunin,
jadi storyline, di background lagi jadi storyboard, panel ya panel by panel gitu kan. Tapi Panel nggak ada ya, baru nanti dieksekusi. Nah nanti pas eksekusi pasti pas udah jadi nih, udah lewat jadi ada aja yang kurang, wah ini lah miss nih di storyboard nggak ada, kita tambahin di situ gitu. Jadi, walaupun itu komik sendiri ya. iya, komik sendiri mau komik buat klien harusnya begitu. Kalau mau efektif, kalau mau efektif harusnya gitu. Tapi kalau komik sendiri, iya. Tapi kalau komik sendiri mau kayak gitu nggak apa-apa, kan namanya komik idealis. Kalau komik indie, komiknya idealis. Cuman nanti resikonya tanggung sendiri. Gitu. Resikonya bahwa orang jadi ada yang miss nih. Gitu. Kalau gue pribadi, setiap cerita tuh walaupun cerita pendek ya, yang gue konspirasi itu setelah jadi tuh gue lempar ke orang lain yang dia bahkan dia nggak baca komik misalnya. Baca komik tak satu kecil doang misalnya kan, karena kan gitu ya, kecil baca komik Doraemon, Dragon Ball, udah gede SMP SMA tuh udah nggak baca komik lagi, nggak beli komik lagi. Banyak teman-teman gue gitu. Itu gue lempar tuh buat test case, lu ngerti nggak? Lu ada yang bolong nggak? Menurut lu ceritanya kalau gimana lain? Nah kebanyakan menurut gue itu dari pengalaman gue ya, dari pengalaman orang yang gue kenal itu tidak dilakukan sama teman-teman. Jadi merasa bahwa oh oke ini udah perfect nih, udah print gitu kan. Padahal gue belajar dari industri ya, karena gue jadi advertising agency. Jadi kalau kita bikin storyboard atau storyline itu buat present ke klien, kita nggak bisa tuh jadi udah jadi memang ke klien nggak bisa. Memang pasti ada yang review. Ada proses review tuh kreatif director, account, bahkan orang account yang mereka bawa kreatif harus review karena mereka yang terima brief kan dari klien, objeknya gini, produknya harus ada begini, itu mereka review. Dan dari kita nanti kan terima feedback apa yang kurang, ya udah kita revisi di situ. Nah, sebenarnya sama aja. Objektif kita apa nih? Objektif gue mau supaya yang baca merasa dia tertekan, gue gitu tertekan. Yang baca merasa fun gitu lah. Tapi ada unsur kagetnya nih, harus ada unsur kagetnya misalnya di tengah cerita atau di mana. Oke, objektif set dulu tuh objektif lu. Turunin premis, storyline, sebelum storyboard, lalu review lagi tuh. Misalnya lu mau review sendiri atau lu berpura-pura sebagai orang lain, lu review. Tapi itu susah ya, akan bias banget karena kita yang nulis pasti apa jadi orang lain gitu kan. Nah itu bisa ambil teman-teman buat bantuin gitu. Sama atur storyboard, udah storyboard karena udah visual beda sama storyline kan, melihatnya udah beda juga tuh, lu mesti review juga deh. Karena ada beberapa kasus ya, beberapa sih banyak kasus yang secara storyline gue ngerti nih maksudnya, tapi begitu ditulis storyboard ini kayak nggak rapet nih karena banyak overlap garis gitu kan, overlap lettering kan ada yang pakai kalau kabung misalnya gitu kan meledak. Nah ini letteringnya ini nabrakin si karakter jadi gambarnya jadi bias. Ini gambar apa sih sebenarnya? Gue mesti tahu dulu punya tuh panel sebelum. Nah itu kan menurut gue best storytelling menurut gue ya. Gitu. Jadi itu harus direview sama orang lain yang mungkin dia bisa jadi dia penikmat komik juga, atau bisa jadi secara ini dia bukan penikmat komik. Kalau bukan penikmat komik dia bisa ngerti, udah aman tuh, udah aman sih, bagus. Gitu sih. Ada lagi? Mau nambahin nggak? Barusan Mas Ferry bilang salah satu yang penting buat bikin cerita tuh menentukan objektifnya itu kan ya tadi. Gimana sih sebenarnya maksudnya buat bisa menyampaikan objektif itu ke pembaca gitu kan, mungkin kadang misalnya kita bicara soal film horor deh, bisa kan kebetulan diskusi ini juga sesuatu yang mungkin lebih mengarah ke horor, ke thriller gitu. Mungkin kalau kita nonton film horor atau film thriller kan lebih kerasa gitu dari pace-nya gitu, tiba-tiba orang yang ditusuk gua gitu. Karena kalau komik itu kan orang baca komik gitu, orang lihat panel itu kan punya cara masing-masing gitu mungkin ya. Mungkin ada orang yang baca komik kayak
satu halaman cuma gendut-gendut aja tuh, ada yang benar-benar menikmati lama. Gimana sih caranya supaya bisa menyampaikan objektif itu ke pembaca gitu? Apakah ada cara yang saklek gitu atau ya udah berdasarkan feeling aja gitu? Ya kalau cara saklek sih emang nggak ada cara yang benar ya, nggak ada yang cara yang satu pola gitu sih sebenarnya nggak ada, karena kan memang objektifnya masing-masing beda nih, ya kan. Objektifnya gue pengen misalnya bikin orang merasa keinget banget seremnya misalkan, keinget banget seremnya, objektifnya bisa ke situ tuh. Caranya bisa banyak, ya harus bikin bagan sih menurut gue, minimal di deck lah, di PPT atau di coret-coretan gitu. Bagaimana cara orang supaya ingat terus nih. Satu, misalnya secara visual gore, ya kan, orang ingat gore. Kalaupun gore-nya sampai mana, gitu kan. Lu harus bisa mentolerir nggak nih, misalnya umur 13 tahun, ya lu balik lagi ke target kan. Ini gore buat siapa nih, semua umur atau 17 tahun ke atas. Gore-nya tuh beda, kan. Kalau 13 tahun kan itu nggak bisa sampai yang berdarah-darah, gitu. Terus dari apa lagi nih? Itu dari visual atau dari cerita, ya kan? Dari cerita, terus dari mana lagi? Itu banyak bisa lo breakdown. Nah itu makanya tadi yang gue bilang nggak bisa lo langsung ke visual. Jadi lo harus punya ini dulu, planning dulu gitu. Kayak emang harus serius, walaupun ini komik ini lo harus ceritanya harus serius sih menurut gue gitu. Jadi nanti objektif, misalnya kalau objektifnya lucu misalnya kan, komedi di mana? Komedia gue kata-katanya misalnya kan, kata-katanya, tapi ya ada juga mungkin gue akan di visualnya, slapsticknya atau di karakter karakternya personality karakternya nih yang komedi gitu kan, atau scene-nya jadi komedi, nanti di combine nanti lo ininya, pokoknya sebenarnya nggak ada pola yang saklek harus ngikutin, itu kan based on si writer sendiri, kreator sendiri yang akan menentukan. Dan dia boleh dia untuk brainstorming bareng teman tuh boleh sebenarnya, sangat boleh. Jadi lu nggak harus jadi kreator indie, bukan berarti lu harus ngerjain sendiri, mikir sendiri tanpa bantuan orang lain, dan lu ingin dulu misalnya aku sendirian gitu bisa ya benar, tapi outputnya kan lu nanti akan harusnya dinikmatin sama target market tuh kan, kayak gitu. Nah, lu boleh minta bantuan temen lu, minta bantuan brainstorming, ngobrol kayak gini, kita berdua atau bertiga mah boleh aja, itu sah-sah aja sih. Jadi nggak ada pola khusus. Tadi apa tadi? Selain pola apa? Tanya. Pakem. Kalau lebih sih ya itu sih pola supaya bisa menyampaikan objektif itu aja tuh. Iya gitu sih. Kalau dari pendapat gue ya, ya mungkin baik kalau objektifnya misalnya horor ya, berarti ini konteksnya kan, apakah kita mau bikin takut orang atau mau bikin jijik gitu ya, atau shocking atau apa, ya sebenarnya sih banyak sih, apakah lewat visual, kalau misalnya yang gore atau yang jijik tadi ya, kan itu visual banget tuh, atau mungkin yang secara psikologi sih sebenarnya, yang mungkin cuma bisa kita bayangkan di kepala kita, yang nggak harus divisualkan misalnya kayak gitu. Itu tergantung, menurut gue mungkin yang lebih serem malah sebenarnya psikologi sih, apa yang kita implikasikan di imajinasinya orang. Menurut gue itu mungkin level yang lebih susah, tapi lebih impactnya mungkin lebih lama. Mungkin yang paling gampang ya mungkin secara visual aja, langsung itu orang lihat mungkin khususnya terburai itu kan visual banget tuh, orang lihat jijik gitu ya, impactnya langsung. Tapi kalau yang secara psikologi atau yang kita tanamkan di kepala orang itu misalnya mungkin film Seven misalnya, kalau kalian nonton itu kan what's in the box gitu, itu kan nggak